semua perubahan harus menuju satu tujuan, berubah menjadi seperti Yesus. Artinya berubah menjadi firman, sehingga firman itu menjadi daging dan tinggal di dalam kita. Artinya hidup kita menjadi firman yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan firman Tuhan ini yang tadi kita katakan seperti keberanian. Saya sungguh berani. Mengapa saya sungguh berani? Karena saya berubah pikiran saya sesuai dengan firman. Waktu ketakutan datang, saya ingat firman Tuhan. Pikiran saya dirubahkan. Joshua pasal 1, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, bahkan ayat 10. Dalam bahasa Inggrisnya, be strong and very courageous. Artinya, sungguh-sungguhlah jadi pemberani. Saya berubah lewat menjadi firman, menjadi menyerupai firman. Matius pasal 10 ayat 28. Jangan engkau takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuhmu, tapi lah takut kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh dan jiwa, dan bahkan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kita diperbaharui pikiran kita sesuai firman. Waktu saya mau buka usaha, saya tidak punya uang. Saya tidak berpikir seperti cara berpikir dunia. Tidak punya uang, tidak punya modal. Tapi saya perbaharui pikiran saya sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu firman yang datang kepada Musa. Apa yang ada padamu? Dan Musa berkata, hanya tongkat. Waktu saya membuat usaha, saya perbaharui pikiran saya. Saya tidak melihat apa yang saya tidak punya, dan uang dan sebagainya. Tapi saya melihat apa yang saya miliki. Potensi saya. Misalnya reputasi saya. Komunikasi skill saya. Semua itu yang kita pikirkan. Waktu saya mengalami kesulitan, keuangan, makanan, saya langsung berubah pikiran saya sesuai dengan firman. Lihat burung-burung di udara. Mereka dipelihara. Jangan khawatir apa yang kau makan, yang kau minum. Itu yang dikhawatirkan dan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius pasal 6 ayat 31-32. Semua diperbaharui dalam pikiran kita menjadi serupa dengan firman Allah. Waktu kita mengalami tantangan yang sangat berat, seolah-olah kita dipersekusi, dianiaya, usaha-usaha kita ditutup, saya langsung ingat kita lebih dari pemenang. Roma pasal 8 ayat 37. We are more than conquerors. Jadi firman Allah belum pernah berubah. Kalau firman berkata kita lebih dari pemenang, kapan kalah? Kapan? Tidak pernah kalah. Apakah keadaankah membuat kita kalah? Apa kesulitankah membuat kita kalah? Apakah keuangankah membuat kita kalah? Apakah dipersekusi membuat kita kalah? Tidak pernah kalah, karena firman tidak pernah kalah dengan apapun. Amin. Firman Tuhan adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Semua kita diperbaharui. Waktu dalam usaha, dalam bisnis, kita diperlakukan tidak adil. Hak-hak kita tidak diberikan sesuai dengan janji atau dibuat sulit. Firman Allah berubah dalam pikiran. Perbaharui dengan akal budi sesuai dengan firman Allah. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai aku seumur hidupku. Dia menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Sekalipun dalam keadaan bahaya, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatnya menjaga aku. Karena dia menyertai aku. Dia membawa saya ke padang rumput yang hijau. Semua firman Tuhan memperbaharui kita. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah oleh keadaan, oleh situasi. Firman Tuhan adalah Allah. Jadi perbaharui pikiran-pikiran kita. Waktu kita mengalami sakit, kita selalu perbaharui pikiran kita. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Penyakitkulah yang ditanggungnya. Firman Tuhan, waktu kita berdoa belum terjadi apa-apa. Firman Tuhan lagi.
Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita perbaharui pikiran kita serupa dengan firman. Artinya serupa dengan Yesus. Dan waktu keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, seperti Sabu misalnya tadi diceritakan, gelombang. Dan saya langsung lihat, saya lihat ini kesempatan buat orang-orang Sabu. Tidak harus jadi pengusaha. Artinya, ada uang lebih. Apa yang saya bisa beli untuk supaya dalam suasana keadaan supply kurang. Misalnya hal-hal yang awet, minyak goreng, sardens. Saya beli di situ. Nanti kalau kebutuhan, tante saya butuh. Tante saya beli 10.000. Ini keadaan sulit, kasih saya 20.000. Kita sudah melakukan transaksi-transaksi yang fair. Dan semua kesempatan-kesempatan kita bisa lihat. Waktu saya keadaan sulit, saya langsung ingat, yang miskin berkata, aku kaya. Semua firman Tuhan, berkat-Mu lah menjadikan aku kaya. Jadi payah lelah tidak akan menambahkannya. Semua firman yang kita rubahkan mindset kita. Hidup sesuai dengan firman. Waktu keadaan sulit, kita bertemu dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang berbeban berat. Kita langsung ingat, datanglah padaku siapa yang letih lesu beban berat, dan terimalah kelegaan. Dan semua ini tidak pernah berubah. Kalau pikiran kita diperbaharui, keadaan dunia tidak menentukan saudara dan saya. Masa depan saya tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Rancangan Allah untuk masa depan saya penuh harapan. Tidak pernah digagalkan oleh manusia, oleh keadaan, oleh setan-setan di udara, oleh preman-preman jalanan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Waktu saya mengalami tekanan-tekanan, misalnya dalam kita kadang-kadang berbisnis, waktu kita meeting, ada misalnya niat jahat, sabotase dan sebagainya. Kita di sana ingat bahwa rohku menyertai engkau, bahwa urapan Allah yang tinggal di dalamku sampai akhir zaman. Jadi kita maju ke depan, kita hadapi semua tantangan dengan percaya bahwa Allah besertaku, urapannya besertaku. Jadi kita tenang bahwa kita tidak berhadapan dengan keadaan kekuatan kita, tapi kita berhadapan dengan urapan Allah yang sudah ada pada kita. Waktu kita mengalami persoalan-persoalan kita tidak tahu jawaban, kita langsung ingat, serahkan pikiranmu, pengertianmu, dan andalkan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5, ayat 6. Semua firman Allah memperbaharui kita supaya pikiran kita sesuai dengan firman Allah. Dan ingat, firman tidak berubah. Ingat, dan setiap firman ini dijanji oleh Tuhan kita. Setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menyelesaikan perkara-perkara kita. Dia akan menyelesaikan pergumulan kita. Dan dia akan membawa kita untuk menggenapi firman yang keluar dari mulutnya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Semua firman Allah, Bapak Ibu dapat memorize, dapat ingat. Waktu saudara mengalami tantangan, dia menjadi remah. Walaupun keadaan kita di penjara sekalipun, atau mengalami kesusahan sepertinya seolah-olah dalam penjara, kita ingat Paulus dan Silas menyembah Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itu yang kita ingat. Perbaharui pikiran-pikiran kita. Kita bukan Kristen hari Selasa, Kristen hari Minggu. Kita Kristen 24 jam. Pikiran kita 24 jam diperbaharui sesuai dengan firman Allah. Dan jika Tuhan bersamaku, siapa yang dapat mengalahkannya? Tidak pernah berubah firman-Nya. Firman ini yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua harus terjadi. Inilah orang-orang Kristen yang luar biasa, yang dapat membawa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sabu sampai ujung utara, semuanya harus tunduk. Lidah mereka harus mengaku Yesus Tuhan, lutut harus bertelut, karena
hidup kita menggambarkan firman Allah, menggambarkan Yesus. Dan Yesus sudah mengalahkan. Yesus sudah mengalahkan pergumulan kita, dosa kita, kelemahan kita, kegagalan kita, kelemahan kita. Semuanya sudah ditanggungnya di kayu salib. Yesaya pasal 53. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hiduplah melalui pembaharuan iman menjadi serupa dengan firman Allah, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.